Bacaan hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 13 sampai dengan 25. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur, Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, Ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, Ia membagi-bagikan tanah ini kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, Ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah Dia yang kamu sangka, tetapi Ia datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata,
aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakan kepadamu sekarang juga, sebelum hal ini terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Renungan hari ini, kita ini tidak lebih dari seorang hamba atau utusan. Kita bukanlah fokus utama dari kebenaran. Kita bukanlah pusat dari kebaikan dan kebenaran iman. Artinya, jika kita mendapat perilaku seperti penolakan, perlawanan, pertentangan, pengusiran, hal-hal itu sebenarnya bukan pertama-tama tentang kita, tetapi tentang Sang kebenaran, yaitu Kristus sendiri. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Yohanes 13 ayat 20. Lantas, jika kita mengalami apa yang semestinya dialami oleh Dia yang mengutus kita, bukankah kita patut mengucap syukur karena kita dianggap layak untuk mengambil bagian di dalam seluruh dirinya? Kita boleh merasa kecewa, putus asa, marah dan sakit hati. Tetapi seluruh perasaan itu hendaknya tidak muncul dari kekecewaan, keputusasaan, marah dan sakit hati. Seolah-olah kitalah inisiator dan pelaku tunggal dari pewartaan kita. Kita adalah utusan. Kita adalah hamba. Penderitaan seseorang utusan adalah penderitaan tuannya. Penderitaan seorang hamba adalah beban yang harus dipanggul tuannya. Maka jika kita sebagai utusan dan hamba mengalami hal-hal yang semestinya diambil oleh Dia yang mengutus dan memperkerjakan kita, maka itulah kebahagiaan. Seperti yang dikatakan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya." Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, betapa kami sering kecewa, marah dan putus asa. Namun buatlah kami teguh dalam iman dan harapan akan kasih-Mu. Amin.